Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dioti Aulia Filda Gasya selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan DSD dan anak berkebutuhan khusus beserta teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya Medlinta Syamiranti dengan NIM F10812111031 akan membahas tentang disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Baik itu pengertian, penyebab, terapi, serta peranan bimbingan dan konseling bagi anak penderita disleksia, disgrafia, maupun diskalkulia. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, disleksia. Kata disleksia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dis yang artinya sulit, dan lex yang berasal dari kata legein yang artinya berbicara. Jadi, anak yang menderita disleksia biasanya kurang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kata atau simbol-simbol tulisan. Secara umum, disleksia adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Biasanya pada anak disleksia, ada 3 tanda pokok yang perlu diamati yang bisa menjadi acuan apakah anak itu mengalami disleksia atau tidak. Yang pertama, anak yang menderita disleksia biasanya tidak bisa membedakan huruf atau susah membedakan huruf yang mirip, contohnya seperti huruf B dan huruf D. Yang kedua, anak penderita disleksia biasanya tidak bisa mengeja. Biasanya mereka membaca secara terbalik, contoh ubi dibaca ibu. Dan yang ketiga, penderita disleksia biasanya tidak paham tentang bacaan. Mereka tidak mampu menjelaskan yang mereka baca, akibatnya mereka susah berkonsentrasi, sehingga mereka lebih suka bermain dan sering mengganggu temannya. Kadang, karena pemahaman orang yang sedikit tentang disleksia ini, orang-orang akan menilai anak disleksia seperti anak keterbelakangan mental, padahal sebenarnya justru mereka adalah anak yang cerdas pada kemampuan lainnya. Misalnya, kemampuan bersosialisasi dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Karena disleksia ini sendiri tidak disebabkan oleh tingkat kecerdasan anak yang rendah, melainkan kemampuan membaca dan menulis mereka itu di bawah anak-anak pada umumnya. Nah, ada beberapa karakteristik anak yang mengalami disleksia. Yang pertama, membaca dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin atas apa yang ia ucapkan. Yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang beranjak dari satu teks ke teks berikutnya. Yang ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris-baris dalam teks. Yang keempat, menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada dalam teks yang dibaca. Yang keempat, membolak-balik susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lain. Yang kelima, mereka salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya, sekalipun kata yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang dibaca. Yang keenam, mereka membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti. Dan yang ketujuh, mereka mengabaikan tanda-tanda baca. Yang selanjutnya yaitu penyebab anak disleksia. Salah satu penyebab terhambatnya anak disleksia dalam melakukan pemrosesan bahasa adalah karena terjadinya pemusatan pada perjalanan saraf penghubung atau confusing traffic jam of nerve signal menjadikan proses penginformasian antar saraf semakin lama. Disleksia secara etiologi diyakini oleh para pakar bahwa gangguan disleksia ini lebih disebabkan oleh faktor keturunan. 23-64% orang tua atau kerabat yang mengidap disleksia cenderung menjadi penyebab seseorang mengalami disleksia yang diturunkan melalui kromosom. Nah, penemuan ini menjadi salah satu implikasi mengenai tanda kesulitan membaca pada anak disleksia yang dapat dirunut dari orang tua atau kerabat yang juga mengalami gangguan disleksia. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa klasifikasi anak disleksia. Ini terbagi menjadi 6 ya teman-teman. Yang pertama tipe perifer, tipe sentral, tipe non-semantic reading, tipe surface, tipe phonological, dan tipe deep. Nah, yang pertama tipe perifer ini terbagi menjadi 3, yaitu tipe neglect, tipe attention, dan tipe letter by letter. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, disleksia tipe neglect. Pada tipe ini, penderita tidak membaca atau salah membaca 1-2 huruf pertama sebuah kata. Contohnya, dan dibaca ban, malam menjadi alam, dan mulut menjadi lutut.
Dan yang kedua, disleksia tipe attention. Pada tipe ini, penderita kesulitan untuk membaca beberapa kata secara berurutan. Penderita merasa huruf-huruf dalam kata tersebut berpindah-pindah dan membentuk kata baru. Contohnya pada kata malas dan salam dibaca menjadi malam. Dan tipe disleksia yang ketiga yaitu tipe letter by letter. Pada tipe ini, penderita tidak dapat membaca huruf sesuai dengan fonetiknya atau bunyi yang dihasilkan oleh manusia, tetapi sesuai dengan nama huruf tersebut. Disleksia tipe ini lebih mudah dicontohkan ke dalam bahasa Inggris, karena nama huruf dan pelafalan huruf dalam bahasa Inggris berbeda. Contohnya pada kata van, huruf V dibaca veh, tetapi oleh penderita dibaca menjadi V, seperti pada penamaan huruf tersebut. Disleksia tipe yang kedua yaitu tipe sentral yang terbagi menjadi dua, yaitu tipe non-leksikal atau non-semantik, dan yang kedua yaitu tipe leksikal atau semantik. Yang pertama, non-leksikal atau non-semantik. Rute ini bertanggung jawab terhadap pengenalan bentuk huruf dan pelafalan huruf. Rute ini juga menyebabkan seseorang dapat membaca buah kata yang ada dan tidak ada dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan pengalaman pembelajaran. Dan yang kedua yaitu tipe leksikal atau semantik. Rute ini menyebabkan seseorang dapat membaca kata yang ada dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak dapat membaca dengan baik kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tipe disleksia yang ketiga yaitu tipe non-semantic reading. Pada disleksia tipe ini, pemahaman terhadap isi dan bacaan buruk, tetapi penderita masih dapat membaca kata-kata dari bacaan dengan baik. Dan yang keempat yaitu disleksia tipe surface. Pada disleksia tipe ini, penderita akan membaca kata-kata yang sudah dikenal dan diketahui seakan-akan kata tersebut sulit. Kata tersebut lalu dicoba untuk dibaca dengan cara mengeja atau mengelompokkannya ke dalam suku kata agar lebih mudah. Dan tipe yang kelima yaitu tipe fonologikal. Pada tipe ini, penderita kesulitan untuk membaca kata baru dan kata yang baru dikenal. Tipe disleksia ini berlawanan dengan disleksia tipe surface. Dan tipe disleksia yang terakhir yaitu disleksia tipe deep. Pada disleksia tipe ini, penderita lebih mudah untuk membaca kata-kata yang memiliki bentuk secara nyata dan dapat dibayangkan, seperti buku dan rumah, daripada kata-kata yang bersifat lebih abstrak, seperti kejujuran dan keadilan. Nah, untuk terapi anak disleksia ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama integrasi sensori, yang kedua ortopedagogi, dan yang ketiga disleksia treatment. Yang pertama terapi integrasi sensori. Karena disleksia itu mengalami gangguan memproses sensori atau penginderaan, terapi ini menjadi fondasi untuk membantu anak memperbaiki masalah integrasi sensori. Anak akan dijelaskan tentang kesulitan yang dialaminya. Selanjutnya, membangun strategi untuk mengatasinya. Misalnya, si anak ini terganggu dengan suara yang berisik karena hipersensitif dari pendengarannya, maka diajarkan untuk mengatasi yang sesuai dengan dirinya. Strategi atau cara tersebut harus bisa diaplikasikan oleh anak untuk kehidupannya agar melekat dan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, untuk terapi yang kedua yaitu terapi ortopedagogi. Seringkali orang mengartikan terapi ini sebagai terapi remedial atau pengulangan. Padahal terapi ini untuk memperbaiki kemampuan dasar belajar. Ada 12 sikap belajar yang perlu anak kembangkan, yakni konsentrasi, ketelitian, tempo kerja atau belajar, percaya diri, kemandirian, respons instruksi, respons pertanyaan, kooperatif, komunikatif, daya memori, daya juang, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu disleksia treatment. Disleksia treatment ini merupakan terapi yang dikembangkan secara khusus oleh para ahli untuk mengatasi masalah disleksia yang masih menjadi misteri dalam dunia kedokteran. Terapi ini dirancang dengan stimulus pada gelombang otak yang sudah disesuaikan sehingga sangat efektif untuk digunakan dalam mengatasi masalah disleksia. Terapi ini diproduksi dalam bentuk audio dan dicetak dalam bentuk CD dan DVD dengan tujuan agar penderita disleksia bisa mendapatkan dan menggunakannya secara mudah. Saat seseorang yang mengalami gangguan disleksia menggunakan terapi gelombang otak disleksia treatment, maka mereka akan merasakan perasaan yang nyaman dan rileks saat belajar, baik itu saat membaca, menulis, ataupun menghitung. Mereka akan merasakan perbedaan ketika menggunakan terapi ini secara rutin dan sebelum menggunakan terapi ini.
Baik, yang kedua yaitu disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena mereka tidak bisa menyuruh atau menyusun kata dengan baik dan mengoordinasikan motorik halusnya atau tangan untuk menulis. Pada anak-anak, umumnya kesulitan ini terjadi pada saat anak mulai belajar menulis. Kesulitan ini tidak bergantung pada kemampuan lainnya. Seseorang bisa sangat fasih dalam berbicara dan keterampilan motorik lainnya, tetapi mempunyai kesulitan dalam menulis. Kesulitan dalam menulis biasanya menjadi problem utama dalam rangkaian gangguan belajar, terutama pada anak yang berada di tingkat SD. Disgrafia bukan disebabkan oleh tingkat intelijensi yang rendah, kemalasan, asal-asalan menulis, dan tidak mau belajar. Gangguan ini juga bukan akibat kurangnya perhatian orang tua dan guru terhadap si anak, ataupun keterlambatan proses visual motoriknya. Disgrafia adalah learning disorder dengan ciri perifernya berupa ketidakmampuan menulis, terlepas dari kemampuan anak dalam membaca maupun tingkat intelijensinya. Disgrafia diidentifikasi sebagai keterampilan menulis yang secara terus-menerus berada di bawah ekspektasi jika dibandingkan usia anak dan tingkat intelijensinya. Disgrafia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesulitan khusus yang membuat anak sulit untuk menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk suatu tulisan dan menyusun huruf-huruf. Penyebab disgrafia adalah karena faktor neurologis, yaitu faktor gangguan pada otak kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan menulisnya. Kelainan neurologis ini menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan secara fisik, seperti tidak dapat memegang pensil dengan mantap ataupun tulisan tangannya yang buruk. Anak dengan gangguan disgrafia sebetulnya mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Kesulitan dalam menulis biasanya menjadi problem utama dalam rangkaian gangguan belajar, terutama pada anak yang berada di tingkat sekolah dasar. Kesulitan dalam menulis seringkali juga disalahpersepsikan sebagai kebodohan oleh orang tua dan guru. Akibatnya, anak yang bersangkutan frustasi karena pada dasarnya ia ingin sekali mengekspresikan dan mentransfer pikirannya dan pengetahuan yang sudah didapat ke dalam bentuk tulisan, hanya saja mereka memiliki hambatan. Yang selanjutnya yaitu penyebab anak disgrafia. Secara spesifik, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti, namun apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang yang telah dewasa, maka diduga disgrafia ini disebabkan oleh trauma kepala, entah karena kecelakaan, penyakit, dan lain-lain. Di samping itu, para ahli juga menemukan bahwa anak dengan gejala disgrafia terkadang mempunyai anggota keluarga yang memiliki gejala serupa. Dengan demikian, ada kemungkinan faktor hereditas ikut berperan dalam disgrafia. Seperti halnya disleksia, disgrafia juga disebabkan oleh faktor neurologis, yakni adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Anak mengalami kesulitan dalam harmonisasi secara otomatis antara kemampuan mengingat dan kemampuan menguasai gerakan otot menulis huruf dan angka. Kesulitan ini tidak terkait dengan masalah kemampuan intelektual, kemalasan, asal-asalan menulis, dan tidak mau belajar. Gangguan menulis kebanyakan disebabkan oleh gangguan motorik halus pada lengan, sendi tangan, dan jari-jari, juga gangguan pada pencanderaan secara visual. Jika gangguannya terdapat di keduanya, maka gangguan tersebut menjadi gangguan pada koordinasi mata dan tangan. Padahal koordinasi mata dan tangan ini merupakan hal yang sangat esensial. Mata haruslah mengatur tangan untuk bekerja, menunjukkan jalan sehingga terjadilah kegiatan menulis dengan bentuk tertentu dan besar tertentu. Pada umumnya, anak-anak di masa prasekolah telah melakukan coret-coret dan menggambar. Pada fase ini, perkembangan motorik belum berkembang betul untuk kegiatan dengan motorik halusnya, seperti halnya pada kegiatan menulis. Yang selanjutnya yaitu terapi pada anak penderita disgrafia, yaitu dengan cara merancang program pelatihan dengan teknik scaffolding. Teknik scaffolding ini dalam pelatihan meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tugas menulis kalimat yang didiktekan orang tua atau guru. Yang kedua, bersama-sama dengan peserta didik, mengidentifikasi kesalahan tulisan mereka.
Yang ketiga, menjelaskan mengenai pelatihan dan ZPD masing-masing permasalahan. Yang keempat, menjelaskan kriteria penulisan yang benar dan meminta anak menyatakan kembali kriteria tersebut. Yang kelima, memberikan latihan menulis dengan orang tua atau guru dengan memberikan bantuan. Yang keenam, mengevaluasi hasil pekerjaan peserta didik bersama-sama dengan anak. Yang ketujuh, memberikan latihan menulis dengan mengurangi bantuan terbatas pada kesalahan yang banyak dilakukan anak. Yang kedelapan, mengevaluasi hasil pekerjaan bersama-sama dengan anak. Yang kesembilan, memberikan latihan menulis tanpa bantuan orang tua dan guru. Dan yang terakhir, mengevaluasi pekerjaan anak. Cara lain yang lebih baik adalah melatih anak untuk terus menulis secara bertahap dan usahakan agar anak tidak bosan dengan kegiatan tersebut. Adapun cara agar anak tidak mudah bosan untuk menulis adalah usahakan anak untuk menulis sesuatu yang ia sukai, seperti menulis apa hal yang paling dia suka, hal yang sering dia lihat, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penderita diskalkulia. Diskalkulia dikenal juga dengan istilah math difficulty karena menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif yang terbagi menjadi bentuk kesulitan berhitung atau counting dan mengalkulasi atau calculating. Anak yang bersangkutan akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Hal ini biasa ditandai dengan munculnya kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka ataupun simbol matematis. Kesulitan belajar matematika ini merupakan salah satu jenis kesulitan belajar yang spesifik dengan prasyarat rata-rata norma atau sedikit di bawah rata-rata. Tidak ada gangguan penglihatan atau pendengaran, tidak ada gangguan emosional primer atau lingkungan yang kurang menunjang. Masalah yang dihadapi yaitu sulit melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat pada periode perkembangan anak. Anak berkesulitan belajar matematika bukan tidak mampu belajar, tetapi mengalami kesulitan tertentu dan menjadikannya tidak siap belajar. Anak dengan gangguan diskalkulia disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam membaca, imajinasi, mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman, terutama dalam memahami soal-soal cerita. Anak diskalkulia tidak bisa mencerna sebuah fenomena yang masih abstrak. Biasanya, sesuatu yang abstrak itu harus divisualisasikan atau dibuat konkret, baru mereka bisa mencerna. Selain itu, anak berkesulitan belajar matematika disebabkan oleh pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Metode pembelajaran yang cenderung menggunakan cara konvensional seperti pemberian ceramah dan pemberian tugas, guru kurang mampu memotivasi anak didiknya, serta ketidaktepatan dalam memberikan pendekatan atau strategi pembelajaran. Deteksi diskalkulia bisa dilakukan sejak kecil, akan tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan usia. Anak usia 4-5 tahun biasanya belum diwajibkan mengenal konsep jumlah, hanya konsep hitungan. Sementara itu, anak usia 6 tahun ke atas umumnya sudah mulai dikenalkan dengan konsep jumlah yang menggunakan simbol seperti penambahan dan pengurangan. Jika pada usia 6 tahun anak sulit mengenali konsep jumlah, maka kemungkinan nantinya dia akan mengalami kesulitan berhitung. Proses berhitung melibatkan pola pikir serta kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah. Faktor genetik mungkin berperan pada kasus diskalkulia ini, tetapi faktor lingkungan dan stimulasi juga bisa ikut menentukan. Alat peraga juga sangat bagus untuk digunakan karena dalam matematika digunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak. Jadi, supaya lebih konkret, digunakan alat peraga sehingga anak lebih mudah mengenal konsep matematika itu sendiri. Yang selanjutnya adalah penyebab anak diskalkulia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi gangguan ini, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan pada proses penglihatan atau visual. Penyebab ini disebabkan oleh adanya kelemahan proses penglihatan atau visualisasi, misalnya anak sulit fokus pada pelajaran atau permainan. Matematika membutuhkan prosedur penyelesaian yang berurut mengikuti pola-pola tertentu. Anak diskalkulia sulit mengikuti prosedur tersebut. Yang kedua, yaitu bermasalah dalam hal mengurut informasi. Seorang anak yang mengalami diskalkulia sulit untuk mengurutkan dan mengorganisasikan informasi secara detail. Umumnya,
Juga akan sulit mengingat sebuah fakta, konsep, ataupun formula untuk menyelesaikan kalkulasi matematis. Jika problem ini yang menjadi penyebabnya, maka anak cenderung mengalami hambatan pada aspek kemampuan lainnya, seperti membaca kode-kode dan mengeja, serta apapun yang membutuhkan kemampuan mengingat kembali hal-hal secara detail. Yang ketiga yaitu fobia matematika. Anak yang pernah mengalami trauma dengan pelajaran matematika bisa kehilangan rasa percaya dirinya. Jika hal ini tidak diatasi segera, ia akan mengalami kesulitan dengan semua hal yang mengandung unsur hitungan. Yang keempat yaitu masalah yang disebabkan fungsi fisiologis tubuh. Diskalkulia berkorelasi dengan luka pada area spesifik otak, yaitu supramarginal dan angular giri yang menjembatani lobus temporal dan parietal pada kulit otak. Anak dengan gejala diskalkulia berkecenderungan untuk memiliki anggota keluarga dengan penyakit yang sama. Yang terakhir yaitu terdapat masalah pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan, biasanya si ibu pernah mengalami keracunan atau kena penyakit akibat virus pada masa kehamilan. Salah satu penyebab lain dapat pula akibat proses kehamilan atau proses kelahirannya bayi tersebut kekurangan oksigen atau persalinannya tidak lancar. Nah, dalam penanganan gangguan belajar diskalkulia ini perlu diberikan sebuah diagnosis. Diagnosis diskalkulia harus dilakukan oleh spesialis yang berkompeten di bidangnya berdasarkan serangkaian tes dan observasi yang valid dan terpercaya. Bentuk terapi atau treatment yang akan diberikan pun harus berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan dan tingkat hambatan anak secara detail dan menyeluruh. Bagaimanapun, kesulitan diskalkulia kemungkinan besar terkait dengan kesulitan dalam aspek-aspek lainnya seperti gangguan disleksia. Terapi yang disarankan dalam menangani anak diskalkulia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memvisualisasikan konsep matematis yang sulit dimengerti dengan menggunakan gambar dan tulisan yang menarik untuk membantu anak diskalkulia dalam memahami pelajaran matematika. Yang kedua, menuangkan konsep matematis secara tertulis dan urut sehingga anak tidak perlu melihat soal secara abstrak. Dan yang terakhir, memberikan soal latihan yang dianggap sulit untuk anak diskalkulia, seperti soal urut angka, baca angka, perbandingan angka, pengenalan operasi aritmatika, dan memori. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang peranan bimbingan konseling terhadap anak penderita disleksia, disgrafia maupun diskalkulia. Di sekolah, tugas utama guru pembimbing adalah melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Maka, guru pembimbing dapat membantu peserta didik agar memahami segala kekuatan dan kelemahan serta kekurangan yang dimilikinya. Guru pembimbing juga dituntut untuk mengenal lingkungan pendidikan. Berdasarkan pemahaman itu, maka peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mampu membuat keputusan yang mantap dan realitas berkaitan dengan masa depannya. Nah, di sini terdapat 4 peran bimbingan dan konseling menurut Crow and Crow. Yang pertama, perkembangan pribadi dan penyesuaian diri. Yang kedua, kemajuan dalam pendidikan dan penyesuaian. Yang ketiga, perkembangan yang berhubungan dengan jabatan dan penyesuaiannya. Dan yang keempat, follow up setelah meninggalkan sekolah. Untuk mengatasi masalah belajar, maka diperlukan kerjasama di antara personel sekolah atau orang-orang yang terlibat di sekolah seperti guru pembimbing, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, staf tata usaha, peserta didik, dan orang-orang di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah tersebut. Guru pembimbing dengan guru mata pelajaran mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengembangkan dan membelajarkan peserta didik sehingga mencapai hasil yang optimal. Sangat perlu dijalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan dengan bersifat integrated, correlated, dan continue. Maka, dalam hal ini, guru mata pelajaran dapat dijadikan sebagai jembatan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan materi dan kesalahan dalam penyampaian kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.